mohon maaf, dari Inggris ya, namanya Daniel Pipes. Nah, dia itu orang Yahudi. Si Daniel Pipes ini mengatakan, kok kenapa umat Islam bersikeras menginginkan Palestina dan Yerusalem? Yerusalem itu lebih berarti bagi orang Yahudi ketimbang bagi umat Islam, katanya begitu. Salah satu di antara argumentasinya adalah tidak disebutkannya di dalam Quran kata Yerusalem, gitu Pak. Nah, padahal Daniel Pipes tidak tahu ya, kalau di Quran kota suci Yerusalem tidak disebut dengan nama Yerusalem atau Darussalam, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dengan istilah di zamannya Musa. Istilah yang berlaku di zaman Nabi Musa itu adalah Ardul Muqaddasah atau Aretz Hakodes kalau dalam bahasa Ibrani, yaitu tanah suci, bumi suci Palestina. Nah, juga ada suara-suara lain pendukung Zionis itu mengatakan, kenapa umat Islam menilai Palestina dan Yerusalem dari sudut pandang agama mereka? Karena Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya orang Yahudi itu kan beda. Nah, itu ya, ada juga yang mengatakan seperti itu. Jadi Tuhan umat Islam itu Allah katanya. Tuhannya umat Yahudi kan Yahweh. Kenapa disamakan begitu ya? Nah, jadi kita bahas itu ya. Apakah Tuhan umat Islam itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi, begitu Pak? Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Yahudi, Islam dan Kristen ini suka disebut sebagai, dalam bahasa Ibrani ya, istilahnya oleh orang Yahudi, Bnei Ab Ehad. Bnei Ab Ehad itu artinya adalah saudara sebapak. Bnei itu anak, Ab itu bapak, Ehad itu satu. Jadi Bnei Ab Ehad itu anak dari bapak yang sama, bapak yang satu. Yang dimaksud bapak di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, atau orang Yahudi menyebutnya Abraham, ya, Abraham. Karena ketiga agama ini sering disebut agama Ibrahimiyah atau agama Samawi, gitu ya, atau Abrahamic faith, begitu Pak. Meskipun ulama-ulama Islam tidak terima kalau Yahudi dan Kristen disebut Abrahamic faith, ya. Ulama-ulama Islam bahkan ada sarjana-sarjana modern pun menulis kitab, menulis buku bahwa Yahudi dan Kristen tidak layak disebut agama Ibrahimiyah, gitu ya. Yahudi yang Kristen sekarang. Nah, tetapi kan pada dasarnya ketiga agama ini mengaku berasal dari Bapa yang sama, Bapa iman yang sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa lihat bukti-buktinya Pak ya. Ketiga agama ini memuliakan Nabi Ibrahim. Contoh nih, di dalam Injil dulu ya, Injil Matius nih, pasal 1 ayat pertama. Kalau saya kutip dalam kitab Bible ya, itu bunyinya adalah, inilah silsilah Yesus Kristus, anaknya Daud, anaknya Abraham. Anaknya Daud, anaknya Abraham. Sebentar, kalau tidak salah ini ada versi teks aslinya ya, di mana ya? Saya lupa. Jadi dalam teks asli, teks Peshitta Aramaik, Injil berbahasa Aram, begitu Pak. Itu disebut ya Abraham atau Nabi Ibrahim sebagai bapaknya Yesus, gitu ya, bapaknya Yesus Kristus. Nabi Isa yang mereka kultuskan itu tidak ada ya, nanti lama dinisbahkan nasabnya kepada Nabi Ibrahim. Tapi saya hafal ayatnya ya, ayat di dalam teks Peshitta Injil Mata ya, Injil Matius itu disebut Injil Mata pasal 1 ayat pertama, itu bunyinya ketava dilidute
iso Mesiho breh David breh Abraham gitu. Ya, ketabah dilidut inilah kitab dilidut kalau dalam bahasa Arab waladat ya walidat, keturunan, kelahiran. Ketabah dilidut inilah kitab kelahiran iso Mesiho Isa Al-Masih gitu ya. Nah, Yesus Kristus breh David, ya putranya Daud. Dan Daud waw itu jadi fi kan dalam bahasa Aramaik ataupun dalam bahasa Ibrani. Ya David, makanya Siti Hawa jadi Eve atau Eva gitu ya. Eve. Mohon. Sukunya Nabi Musa di Bani Israel Lewi jadi Levi. Ayo nama turunan Levi teh dagang lancingan jin. Levis itu Levi's. Makanya turunan Levis itu ada mereknya Lea. Itu Siti Lea ibunya kan. Lea forever. Jadinya sudah di Cihampelas. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Yesus Kristus yang dikultuskan itu dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim. Itu menunjukkan bahwa Ibrahim sangat dimuliakan dalam akidah Kristiani. Sekarang dalam akidah Yahudi sering baca sholawat nih, namanya Jewish Shema atau sholawat ya Shema milik Yahudi. Nah ini berbunyi Shema Yisrael dalam bahasa Ibrani ya. Nah kalau ini ada teksnya Pak. Tuh Pak, Ibu kelihatan tidak nih? Ini teksnya ya. Silahkan Bapak Ibu mau dibaca. Kalau tahu dulu tuh. Ya ini kalau tidak salah ini pun kutipan dari Torah ya, dari kitab Torah. Dibaca dari sebelah kanan, huruf pertama itu huruf Sin. Huruf kedua itu huruf Mem dari kanan ya. Huruf ketiga itu Ain. Ain itu seperti lam alif ya kalau di kita. Nah, jadi dibacanya Shema. Ini Ibrani gundul ya, seperti Arab gundul, tidak ada harokatnya nih. Ya tidak ada harokatnya. Harokatnya biasanya titik-titik di bawah ini ya. Jadi kalau bahasa Arab itu harokatnya di atas ya, yang di bawah itu hanya kasroh saja kan. Kalau di Ibrani harokat itu di bawah semua. Yang di atas itu hanya syiddah, tasdid saja ya. Atau ada vokal ok ya. Ya vokal ok ada itu yang pakai di atas, ada yang pakai wawu. Jadi ini tidak ada titiknya atau yang disebut dengan nikud ya, harokat. Berarti ini Ibrani gundul Pak. Kalau ada titiknya Ibrani jabri gitu. Nah ini dibaca Shema ya. Shema itu kalau dalam bahasa Arab isma, dengarkan gitu ya. Shema Yisrael, dengarkan Bani Israel. Yahweh Elohenu, Allah itu Tuhan kita. Yahweh Ehad, Allah itu Ahad. Tadi ayat Qul huwallahu ahad Yahudi tadi. Velohe abtenu, dan Allah itu Tuhannya bapak-bapak kita. Velohe Abraham, Tuhannya Ibrahim. Velohe Yitzhak, Tuhannya Ishak. Velohe Yakov, Tuhannya. Tuh kan Bapak Ibu pintarnya, bisa menerjemah gitu ya. Jadi ini sebetulnya doa ya, sholawat yang suka dibaca ya, ada lagamnya begitu, ada lagunya. Nah tapi di sini kita lihat ada nama Ibrahim gitu ya, ya dibaca di dalam sholawat mereka setiap hari. Nah umat Islam bagaimana? Umat Islam pun sama, setiap hari, setiap kali sholat dalam posisi duduk tahiyat kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan menyebut nama Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Hobinya tiap hari, tiap sholat itu menunjukkan ya bahwa Nabi Ibrahim itu penting dalam akidah kita.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau ketiga agama ini sama-sama mengaku turunan imannya Ibrahim, berarti Tuhannya harusnya sama tidak? Sama apanya. Tapi kok kenapa kita menyebutnya Allah, Yahudi menyebutnya Yahweh itu Pak? Ya bacaan yang diterima itu Yahweh. Tapi kalau ada Yahudi jangan sembarangan Pak ya menyebut kata Yahweh, nanti mereka suka marah. Yahudi yang taat begitu ya, bukan Yahudi Zionis, bukan. Kan kita sudah pernah bahas. Yahudi dengan Zionis itu berbeda. Jadi kalau Yahudi dilarang ya menyebut nama itu, nama Yahweh itu di luar sholat, tidak boleh. Jadi Yahudi pun sholatnya mereka menyebutnya tefilah. Ada juga yang mengatakan selotah itu. Di dalam tefilah atau selotah itu tidak boleh disebut di luar ya. Di luar tefilah dan selotah itu tidak boleh disebut nama Tuhan. Itu perintah Torah dalam kitab Keluaran kalau tidak salah ya. Kitab Keluaran itu dikatakan janganlah kamu menyebut nama Tuhan sembarangan ya, di dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh. Makanya Yahudi itu Pak kalau melihat huruf seperti ini ya, YHWH ini, nah huruf YHWH ini, YHWH dibaca Yahweh, tapi kalau dibacanya di luar sholat mereka tidak mau baca. Mereka ganti dengan istilah lain ya. Jadi kalau baca huruf ini 4 huruf YHWH, mereka tidak mau membacanya ya. Bilih ibu pernah ke dina angkot orang Yahudi, nah tinggalkan 4 huruf nya dibaca gitu. Nah mereka tidak mau baca, tidak boleh. Diganti dengan Tuan begitu, Tuan ya, nama yang agung, bahasa Ibrani Adonai. Jadi mereka kalau lihat 4 huruf ini mereka sebut Adonai. Adonai itu ya Tuhan gitu. Atanapi 2 ya nama gantinya itu, ada Adonai, satu lagi ada Hashem. Hashem teh sang nama gitu ya, sang nama. Sehingga di film naonnya tidak boleh menyebut nama atasannya itu. Di Harry Potter, nah di film Harry Potter itu penjahatnya siapa? Si Voldemort. Itu kan tidak boleh disebut punya, hanya ibu yang tahu. Bapak tenang Harry Potter, bapak mah terangna Harry Redknapp gitunya, pelatih bola. Nah ini diganti dengan Adonai. Terus jadi Bapak Ibu, sebetulnya kita dengan umat Yahudi itu sama-sama punya nama Tuhan terdiri dari 4 huruf. Nah gitu ya, terdiri dari 4 huruf ya. Yahudi punya YHWH, ini Islam punya alif lam lam ha. Tanda bacanya jelas, cara bacanya jelas. YHWH dibaca Yahweh, alif lam lam ha dibaca Allah. Nah orang Kristen ingin memakai 2 nama ini nanti. Orang Kristen pakai YHWH bacanya Yahweh, dimarahi oleh orang Yahudi, salah kamu baca gitu. Orang Kristen pakai alif lam lam ha bacanya Allah, dimarahi oleh orang Islam, salah itu pembacaan. Jadi dalam Bible Kristen itu disebutkan Allah kan ya. Dan yang lebih parah lagi, alif lam lam ha dalam Bible Kristen tidak dipakai untuk nama Tuhan Bu, tapi untuk terjemahan kata Tuhan. Makanya kalau kita bilang tidak ada Tuhan selain Allah, orang Kristen mengatakan tidak ada Allah selain gitu. Nah Allah itu jadi terjemahan Tuhan. Nah itu pelanggaran tuh ya. Siapa yang bertanggung jawab? LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Di mana? Di Jakarta. Itu pelanggaran, pelecehan nama Allah. Allah
nama pribadi Tuhan dijadikan terjemahan kata Tuhan. Kalau Tuhan itu kan pangkat, sesuatu yang disembah, ya. Sesuatu yang disembah disebut Tuhan. Tuhan itu manusia, ada yang bertuhan ke sana ke sini, banyak Tuhan itu. Tapi Tuhan yang sebenarnya hanya satu, dan dia Tuhan yang sebenarnya ini ridho dirinya, zatnya yang maha agung disebut dengan nama Allah, kan gitu. Jadi Allah itu proper name, nama Tuhan, ya. Tuhan itu pangkat. Bagaimana bisa pangkat diterjemahkan dengan nama? Jika di DKM misalnya, ya, DKM itu pangkat kan. DKM disebut dengan nama. Ya, DKM saya, misalkan saya di Masjid Al Kautsar, di sana di pesantren Ibnu Hajar, DKM saya namanya Pak Haji Dede. Ya, DKM saya Pak Haji Dede. DKM Bapak Ibu di sini siapa? Nah, gitunya. Siapa Ustaz? Siapa? Sing tarik ke apa? Pak Rudi, Pak Adi, tak itu sing tarik itu. Pak Adi. Jadi DKM-nya jelas kan? DKM pangkat namanya muncul, begitu ya? Berarti nama saya Pak Haji Dede, DKM-nya di sana, ya. Pak Haji Dede itu nama proper name, ya, nama DKM. DKM itu pangkat. Nah, di Bible orang Kristen justru DKM itu disebut dengan nama Allah ini kan. Jadi saya mengatakan Dede kami itu Pak, ya Pak Haji Dede kami ini, Pak Haji Dede Bapak siapa? Kan itu aneh. Allah kami Yesus Kristus, Allah Anda siapa? Kan itu aneh. Tentunya itu pelecehan nama Tuhan. Kalau di Malaysia sudah ketuk palu. Di Malaysia sudah pengadilan ketuk palu. Jaksa sudah memutuskan tidak boleh orang Kristen Malaysia menggunakan kata Allah di dalam Bible. Itu Malaysia. Ini Indonesia. Nah, mungkin belum banyak orang tahu ya masalah ini. Dan kami sudah lapor berkali-kali, tapi belum ada tindakan. Ya. Nama Allah diselewengkan di dalam Bible itu. Ya Bapak Ibu kalau bisa lapor pengalapor kendahnya. LAI itu yang bertanggung jawab, Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta, karena dia yang terjemah. Saya punya terjemahan Bible tahun 70 dan juga tahun yang paling terbaru. Beda Pak. Tahun 70 masih betul itu diterjemah. Tuhan diterjemah, ya apa namanya? Kalau ada di dalam bahasa Bible itu ada kata Tuhan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pun Tuhan. Misalkan Bible Indonesia mah diterjemah nanti ayat di Inggris banyak. Jadi kalau dalam Bible Inggrisnya Lord, God, begitu Pak, diterjemahkan Tuhan. Itu tahun 70. Tiada Tuhan kecuali Allah. Itu tahun 70. Ya. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Itu Ten Commandment, 10 hukum Musa. Jadi tahun 70 masih betul. Tapi kalau sekarang jangan ada Allah-Allah lain di hadapan Tuhan. Itu kumaha termasuk Allah-Allah lain. Kalau Bapak Ibu tidak percaya nih, saya punya fotonya ya. Kita punya datanya nih. Contoh misalkan saya foto kalau dari sini ya. Waduh, dia panjang nih materinya Bapak Ibunya. Dugikan ke 2012 nih Bapak. Nah ini contoh, kita belok dulu sedikit ya, belok sebentar nih. Contoh terjemahan yang benar pada Bible cetakan 1970 Pak. Ini saya punya di rumah. Dialih bahasakan dari Inggris, maka kata God dan Lord diterjemah menjadi Tuhan, itu sudah tepat. Ini Bible cetakan 70. Tulisannya lihat, Perjanjian Baharu.
J-nya masih pakai D ya, DJ. Perjanjian baru. Nah, dalam Injil ini saya punya ini di rumah. Di kitab Markus ya, di kitab Markus ya pasal berapa ini? Mohon maaf, ini Matius ya. Matius pasal 27 ayat ke-46 tentang bagaimana Nabi Isa disalibkan. Nah, Yesus berkata, lihat ayat 46 nih. Maka sekira-kira pukul 3 itu berserulah Yesus dengan suara jaring. Ya, yang nyari. Katanya, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, ya Tuhanku, ya Tuhanku, apakah sebabnya engkau meninggalkan aku? Ah, ini sudah betul. Ya Tuhanku, gitu ya Pak, Bu. Ya. Tapi ini Bible cetakan lama ya, masih pakai ejaan lama. Di Bible yang sekarang di ayat yang sama, nih ayat yang sama, Matius pasal 46 nih, ini kan 47-nya. Ini 46, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beda ya? Beda apa sama? Lihat lagi yang tadi. Artinya, ini ejaan lama. Artinya jadi tiga apanya? Artinya, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Eli, Eli, Eli ini kan bahasa Ibrani. Tuhanku kalau bahasa Arab ilahi, begitu. Tuhanku sudah betul ya. Tuhanku, Tuhanku. Tapi kalau dalam Bible modern sekarang, Allahku, Allahku, nah gitu Pak. Ini pelecehan nama Allah ini. Mengapa engkau meninggalkan aku? Gitu Pak. Tuh, Eli Eli lama sabachthani, jadi Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini penerjemahan yang salah. Dalam 10 commandment, 10 hukum Musa, jangan dianggap orang ini Nabi Musa ya. Lihat nomor 1, jangan ada padamu Allah lain. Nah gitu Pak, jangan ada padamu Allah lain. Harusnya jangan ada padamu Tuhan lain, kan begitu. Bisa dipahami ya? Nah ini apalagi nih ayat hafalan, ayat-ayat akidah mereka. Harusnya ini ayat yang memperkenalkan nama Allah. Akulah Allah Tuhanmu, harusnya begitu. Ini malah akulah Tuhan Allahmu. Kumaha aja teh. Ini jadi bikin pusing. Karena memang ada misi begitu ya. Nanti datang ke pelosok-pelosok, ke warga-warga yang latar belakang pendidikannya rendah, petani-petani miskin. Nanti mereka bertanya, Allah kami Yesus Kristus, Allah Anda siapa? Ulang petani, cen ari Allah orang saha gitu. Padahal pertanyaannya yang salah kan? Harusnya Tuhan kami Yesus, Tuhan Anda siapa? Oh Tuhan saya Allah, kan begitu. Ini pertanyaannya salah. Allah kami Yesus, Allah Anda siapa? Allah orang saha cen Allah mah Allah we. Nanti baru dipelitirkan bahwa Allah yang selama ini kamu sembah adalah Yesus, nah gitu. Soalnya demikian sekilas info gitu ya. Kita kembali ke jalan yang lurus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketiga agama ini sama-sama mengakui Ibrahim sebagai bapak iman. Nabi Ibrahim itu dulu orang mana? Orang Irak, Babylon. Ini Babylon. Berarti Nabi Ibrahim itu punya Tuhan. Namanya siapa, kan begitu. Kita menyebutnya Allah, Yahudi menyebutnya Yahweh. Karena Kristen malah tong diajakannya. Nya tepu gua dari saya mah. Jadi Islam dan Yahudi sajalah kita bahas. Islam menyebut Allah, Yahudi menyebut Yahweh. Ibrahim menyebut yang mana ini? So, kalau ketiga agama ini
atau khususnya Islam dan Yahudi sama-sama mengaku turunan imannya Ibrahim, berarti nama Tuhannya harus sama dengan Ibrahim. Nah, kita cari tahu nih, Ibrahim itu orang Irak, dan di Irak itu dulu zamannya Namrud, bahasa yang digunakan adalah bahasa Akkadia. Tinggal tapaku, ini bahasa Akkadia. Bahasa Akkadia disebutnya lisanum Akkaditum, bahasa Akkadia. Ini nenek moyangnya bahasa Arab, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Amhari. Ini nenek moyangnya bahasa Akkadia. Tuh dituturkan di Asyur, Assyrianya, cakat Suriah, dan di Babylon, Irak. Bahasa ini di wilayah Mesopotamia, wilayah negeri seiring sungai Tigris dan Efratnya Irak. Sudah punah tahun 100 sebelum Masehi, sebelum zaman Nabi Isa sudah punah. Dia adalah rukun bahasa Semit dan bahasa resmi di Mesopotamia utara di Irak. Dia adalah lingua franca, ya Pak. Nah, lingua franca teh bahasa internasional, gitu ya, bahasa perdagangan. Makanya Nabi Ibrahim dari Irak hijrah ke Palestina, dari Palestina masuk Mesir, dari Mesir nanti ke Hebron, lalu ke Mekah, gitu ya. Bisa masuk enak gitu kemana-mana tanpa ada kendala bahasa, karena bahasanya Nabi Ibrahim, bahasa Akkadia itu bahasa internasional. Akhirnya masih ke bahasa Inggris gitu. Jadi Ibrahim masuk ke wilayah manapun bisa, gitu ya. Nah, ini lingua franca. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada penemuan di daerah Irak nih, digali oleh seorang arkeolog dari Inggris, namanya Leonard Wiley, tahun 1934. Saya yakin Bapak Ibu belum lahir. 1934. Di daerah Babylon di Irak Selatan ditemukan lempengan-lempengan ya prasasti, dan juga ada piramida yang buntung, tidak utuh, namanya ziggurat. Nah, di lempengan itu tertulis kata Babil. Babil itu naon Pak Bu? Ya, Babylon. Dalam bahasa Akkadia, bahasanya Nabi Ibrahim, Babil itu dari dua kata. Bab itu pintu. Ada di bahasa Arab deh, babnya, babun pintu deh. Il itu Tuhan, jadi sebutnya Il dalam bahasa Nabi Ibrahim, Babil. Nah, ini ziggurat, piramida buntung. Nah, ini disebut Babil, pintu menuju Tuhan. Tuhannya siapa? Namrud, gitu. Jadi Tuhannya siapa? Raja Namrud kan mengaku jadi Tuhan. Dia orang pertama yang jadi raja, orang pertama yang mengaku sebagai Tuhan, dan orang pertama yang membangkang kepada ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Namrud ini salah satu bentuk pembangkangannya, dia menikahi ibunya sendiri. Namrud itu, ya. Dan nanti Allah binasakan dengan seekor lalat. Masuk ke dalam hidungnya, ke atas sini Pak, ya, masuk ke dalam saluran air mata ke sini, dan diam di dalamnya 3 hari 3 malam, kesakitan, mati dengan lalat Namrud. Tapi penemuan para ahli arkeologi Pak Bu, di zaman ini sudah ada batu baterai. Di zaman Babylon ini sudah ada pembangkit tenaga listrik, namanya batu baterai Babylon. Nanti Bapak Ibu boleh searching lah, batu baterai Babylon. Pernah dengar? Bapak Ibu, batu baterai Babylon ini orang searching gerak. Jadi batu baterai Babylon Pak, sebesar pot bunga begitu Bu. Ya, batu baterainya sebesar pot bunga, ya. Batu baterai Babylon, ya, batu baterai Babylon. Oh, kekal
keluar salah kode. Babilonia baterai. Iya Pak Bu. Bisa dilihat Bapak Ibu, ini batu baterai yang ditemukan para ahli arkeologi di Irak Selatan itu, di Babylon dulu. Jadi ini zaman Raja Namrud Pak. Ya, komposisinya seperti batu baterai sekarang. Ya, ini batu baterainya tuh besar. Ya, dan Baghdad baterai, disebutnya Baghdad baterai Pak. Dan para ilmuwan sepakat ini pembangkit tenaga listrik. Pak, zaman Nabi Ibrahim sudah ada listrik, sudah ada batu baterai. Pertanyaannya, dipakai apa listrik itu? Apakah Nabi Ibrahim ngecas HP? Apakah Raja Namrud menanak nasi pakai Magicom? Pak, ini ancient electricity adalah ya tenaga listrik jadul zaman dulu. Ini Pak, jelas tidak? Jelas ya? Tuh. Karena kita sudah di brainwash Bapak Ibu oleh pemikiran Barat. Ya. Dari kecil kita di brainwash di sekolah itu oleh pemikiran Barat bahwa semakin ke belakang itu semakin primitif, kan begitu? Ya, karena mau menggiring teori Darwin kan, bahwa manusia itu dari monyet, bukan dari Nabi Adam. Ya ini batu baterai Babylon. Tidak mau agak gambar depannya. Ya sudahlah, jelas pokoknya ya. Ini zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Pak. Jadi jangan mengatakan para nabi tidak tahu listrik. Waduh, ngahina tuh. Kan Nabi Adam itu sudah diberi ilmu semuanya. Dalam surah Al-Baqarah kan isyaratnya pakai alima ya. Allah mengatakan wa 'allama Adama asma'ul. Alima itu beda dengan arafah. Dalam bahasa Arab, kalau alima itu idrakul kulli, mengenal seluruhnya. Kalau arafah idrakul juz'i, mengenal sebagian. Makanya Bapak Ibu waktu pertama kali bertemu disebut masa-masa ta'aruf. Ta'arufnya tidak arafah. Ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf, kan gitu. Menuju ta'aruf itu mengenal semuanya tidak? Tidak ya. Menuju ta'aruf mengenal sebagian. Yang diperlihatkan kan yang bagus-bagusnya saja ya. Nah, kan masa-masa ta'aruf begitu, baru mengenal sebagian. Nanti setelah menikah baru alimah mengenal semuanya gitu ya. Terus Pak, nah ini zikrat. Ini lempengan-lempengan yang ditemukan di zaman Nabi Ibrahim. Tulisannya bahasa Akkadia pakai aksara paku. Kelihatan tidak Bapak Ibu aksara pakunya? Jadi Nabi Ibrahim kalau bisa menulis, tentu saja beliau bisa. Beliau tulisannya pakai huruf ini. Ya, ini tulisan disebut dengan cuneiform. Cuneiform itu aksara paku, ya. Nah, ini lempengannya. Tuh, jadi di atasnya ada aksara paku. Itu dalam batu, rapi punya. So, Bapak Ibu, ini bisa dibaca apa isinya? Bayar hutang gitu. Nunagi hutang ya, nunagi sametan ini kan. Ya, ini prasasti tanah liat dengan aksara paku yang menyebut Tuhan dalam bahasa di Babylon dengan istilah Il atau Iloh. Ya, ini aksara paku. Kalau mau lebih jelas nih dikonversi dulu gambarnya ya, tuh. Nah, ini hurufnya ini cuneiform. Aksara paku ya, mohon. Ini aksara paku Bu. Jadi kalau ibu mau kirim surat kepada Nabi Ibrahim harus pakai huruf ini. Bapak Abraham gitunya. Nah, di dalamnya tertulis ada istilah Ilu Mardu. Pernah dengar?
Ilu mardu apa itu? Ilu itu Tuhan, mardu itu pencipta. Ilu mardu ini nama berhala paling besar zaman Ibrahim yang oleh Nabi Ibrahim tidak dihancurkan itu. Kan berhalanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim ya. Lalu si kampaknya digantungkan di berhala yang paling besar. Nah itu dia itu namanya ilu mardu, Tuhan sang pencipta. Ya, yang nanti ketika Ibrahim ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung kami, kata Ibrahim mungkin yang besar itu, kan gitunya. Ilu mardu. Kalau kata orang Babylon, bagaimana mungkin yang besar itu menghancurkan patung-patung di sekitarnya, kan dia berkedip saja tidak bisa. Lalu kata Ibrahim, kenapa itu disembah gitunya. Nah itu Nabi Ibrahim buat keributan di sini Pak Bu, di dekat Ziggurat ini ada ilu madu. Ilu artinya Tuhan, madu itu sang pencipta. Nah jadi kesimpulannya di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam Tuhan itu il atau ilu. Ini terlihat dari cara Nabi Ibrahim menamai anaknya Ismail. Nah Ismailnya, Ismail itu artinya apa? Ya ada yang mengatakan Allah atau Tuhan mendengarkan doa saya ingin punya anak. Ada juga yang mengatakan anak ini akan mendengarkan Tuhan, anak soleh. Nah, terus Pak, jadi ternyata il itu nanti dalam bahasa Arab menjadi ilah. Terus ilu ya sudah khusus Tuhannya ilu mardu, tadi ilu itu yang menjadi Allah. Jadi Al-Quran lebih dekat bahasanya dengan bahasa Nabi Ibrahim, ilah. Bedakan dengan bahasa orang Yahudi. Di dalam bahasa Yahudi Tuhan itu jadi El. Tadi kan Elinya. Eli pakai i itu karena Tuhanku. Kalau Tuhan saja El. Nah, jadi dalam Quran pakai kata il, dalam bahasa Ibrani pakai kata El. Karena sudah lama di Mesir kan, Nabi Musa kapukul. Ya, lama di Mesir, jadinya terkontaminasi. Nah, contoh nih di Quran ada Israel, tapi kalau dalam Bible Israel. Nah, jadi Israelnya di Quran Ismail, di Bible Ismail. Itu Pak Bu. Di Quran Jibril, di Bible Gabriel. Di Quran Mikail, di Bible Mikael, Michael. Di Quran Habil, di Bible Habel. Di Quran Babil, di Bible Babel. Jadi Tuhan itu ilah dalam bahasa Arab, menjadi Eloah dalam bahasa Ibrani. Tuh Pak. Jadi yang lebih mirip mana? Bahasa Arab. Lebih mirip dengan bahasa Yahudi mah. Oh, Bapak Ibu resep tuh kajian kajian filologi. Terus lah lewat dulu ya, karena Bapak Ibu bisi tunduk. Ya tunduk mah cantik di bumi teman. Nah kita buktikan dulu, karena kajian ini banyak sekali, saya shortcut saja ya. Saya punya ini bukti kedua ya, bahwa Allah itu lebih tepat nama Tuhan. Saya punya di rumah Torah berbahasa Arab banyak. Jadi saya punya Torah bahasa Ibrani, saya juga punya yang bahasa Arab nih. Ya. Siapa yang menulis Torah bahasa Arab ini? Orang Yahudi. Dan dia adalah rabi, namanya Rabi Sa'adia Gaon. Ini Rabi Sa'adia Gaon yang hidup tahun 882 sampai 942 Masehi ya. Beliau ini adalah rabinya, rabi temu di ulama ustad gitu Pak, ulama, namanya Sa'adiyah Gaon itu pangkat gitu ya, pangkat angkatan. Jadi seperti kalau di dalam Islam itu ada pangkat sahabat, tabi'in, muridnya tabi'in itu tabi'ut tabi'in kan gitunya. Tadina kalangan ulama Yahudi ge aya angkatan gitu.
Jadi ada angkatan risonim, ada angkatan gaonim, nah ini angkatan gaonim. Itu disebutnya Sa'diyah Gaon. Jadi namanya Sa'diyah. Rabi Sa'diyah Gaon Al-Fayyumi, orang Fayyum Mesir. Tuh, jadi orang Mesir, makanya dia bisa bahasa Arab, gitu ya. Tapi dia orang Yahudi, makanya bisa bahasa Ibrani juga. Nah, Rabi Sa'diyah Gaon menulis kitab Torah berbahasa Arab nih, ya. Saya kutipkan ayatnya. Di dalam Targum ini ayat-ayat yang mencantumkan nama YHWH, contoh ya, aduh ini kayak Hesedi terang-terang itu Pak. Ayat-ayat yang menerangkan YHWH. Nah ini ya. Nah ini sajalah yang gampang. Ya. Deuteronomium, no Deuteronomi teh kitab ulangan. Bahasa Ibraninya Sefer Devarim. Dalam Sefer Devarim disebut YHWH itu yang saya garis bawahi. Ya. Shema Yisrael YHWH Elohenu YHWH Echad. Tadi kan sudah ya, ada ya. Tadi ada kan kita baca. Itu kitab ulangan, kitab Sefer Devarim. Nah, dalam terjemahan Rabi Sa'diyah Gaon di bahasa Arab, Pak. Nih, pakai pembesar ya supaya jelas. Nih, cukup jelas Bapak Ibu ya? Ya. Yekhwah Elohenu Yekhwah Ehad itu diterjemahkan Anallaha Rabbuna Allahul Wahid, gitu Pak. Ini yang menerjemah Rabi Yahudi ya, bukan saya, bukan Rabi Yahudi ya. Karena kayak abdi ya mah, abdi mah tengah batikeun sakieu ti ditu nama. Jadi Shema Yisrael diterjemah I'lam ya Yisrael, itu Pak. Aneh banyak. Shema itu harusnya Isma, dengarkan. Tapi Rabi Sa'diyah Gaon pakai kata I'lam, ketahuilah. Berarti ada idiom itu Pak. Ada idiom yang diterjemahkan di sini. I'lam ya Yisrael, ketahuilah hai Israel. Yekhwah Elohenu diterjemah Anallaha Rabbuna. Tuh. Jadi YHWH, 4 huruf suci nama Tuhan itu diterjemah dengan alif lam lam ha oleh Rabi Yahudi. Ini menunjukkan apa? Nah, berarti Allah dengan Yehovah itu adalah yang dimaksud Tuhan yang sama. Jadi Bapa dengan Yahudi itu menyembah Tuhan yang sama. Ya, makanya orang Yahudi diperbolehkan oleh para rabinya ikut sholat di masjid, boleh. Dan mereka sholatnya kan di waktu pagi dan sore ya. Jadi tidak mengganggu aktivitas sholat umat Islam. Ya, di waktu duha jam 8, jam 8 kan umat Islam tidak ada waktu sholat di situ. Dan sore setengah 5, jam 5 gitu kan. Kita pun tidak sholat. Jadi masjidnya kosong. Ya. Tapi kalau masuk gereja mereka tidak boleh. Kalau masuk gereja kanisah tidak boleh. Kenapa? Karena di gereja ada berhala begitu. Kalau di masjid bersih katanya. Nah, ini menurut orang Yahudi. Nah gitu Pak. Jadi ini adalah bukti ya kuat. Ada 2 ya yang saya sebutkan, bahwa nama Allah lebih tepat sebagai nama Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang pertama ada penemuan arkeolog tadi ya, dalam batu, lempengan-lempengan batu prasasti di Irak Selatan di Babylon, yang mana dengan tulisan paku, tulisan Akkadia tertulis bahwa tertulis bahwa orang-orang pada zaman Ibrahim menyebut kata Tuhan dengan istilah Il, gitu ya. Il, yang lebih khusus lagi nanti Ilu. Nah inilah yang terus dipakai Pak sampai zaman orang-orang Arab itu.
Makanya disebut Allah. Allah teh tina ilah gitu Pak. Aneh Bapak Ibu membaca Allah, kenapa ada O-nya begitu ya? Ada itu kan kalau dalam tajwid hukum tafsir gitu ya. Allah. Jadi ada pronunciasi O, ada vokal O, Allah. Padahal kan di dalam bahasa Arab tidak ada O. Betul? Harusnya kan bacanya Allah gitu. Kalau dalam bahasa Arab ya. Itu kenapa Allah? Nah, menurut para pakar ahli bahasa, kejadian tersebut kemungkinan besar adalah orang Arab lebih dulu mengenal suaranya Allah, Allah, Allah ketimbang membuat tulisannya. Jadi tulisannya datang kemudian. Ya, upami dina bahasa kanji mah huruf-huruf kanji itu ATJ disebut. Jadi kita kenal suaranya dulu, tulisannya kemudian. Jadi disebut Allah. Ya susah ketika merumuskan tulisan tidak ada O. Makanya ada hukum tafsir. Allah dibacanya Allah bukan Allah. Terus itu Bapak Ibu. Nah ini nantilah panjang deui banyak pokoknya ini bukti yang lain bahwa Elohi itu disebut Allah ya, Ikhwah juga Allah. Nah sebetulnya Rabi Sa'diyah Gaun itu Pak Bu menulis juga Torah berbahasa kode rahasia. Jadi orang Yahudi itu kieu Pak. Orang Yahudi datang ke negeri mana saja dia punya bahasa rahasia. Bahasa rahasia itu bagaimana? Bahasanya bahasa penduduk setempat, tapi tulisannya pakai tulisan Ibrani. Itu Pak. Bisa dipahami tidak? Contoh ya. Bahasa orang Yahudi di Jerman, Yahudi Ashkenazi berarti nya mengkamarin Zionisnya, termasuk Albert Einstein itu Ashkenazi, meskipun beliau menolak pemahaman Zionis. Bahasa rahasia mereka ada, Yahudi Jerman, ya, yaitu bahasa Jerman yang ditulis menggunakan huruf Ibrani. Jadi pas dilihat hurufnya Ibrani, tapi pas dibaca Guten Morgen, oh gini bahasa Jerman, gitunya. Nah, itu namanya bahasa Yiddish. Yiddish teh bahasa Jerman ditulis pakai bahasa Ibrani. Itu bahasa rahasia orang Yahudi Jerman. Nanti ada lagi bahasa rahasia orang Yahudi Spanyol. Bahasanya Spanyol, tapi ditulis pakai huruf Ibrani. Namanya bahasa Ladino. Mau diurang masih Arab pegon. Nah, Bapak Ibu pernah